Bapak Ibu selamat siang. Khotbah terberat adalah khotbah tahun baru. Ngotbahin orang-orang ngantuk dan kekenyangan ya. Ada sosis di perut, daging sapi, short plate ya, apalagi sayur-sayuran semuanya ada di perut. Bapak Ibu selamat siang. Iya, apa kabar? Ya, semoga setiap kita dalam keadaan baik. Ada yang habis liburan? Kok Daniel nggak ngaku ya? Gimana liburannya? Asik, enak, habis liburan perasaannya apa? Sedih apa seneng? Sedih ya, koseknya habis. Bapak Ibu nggak nanya, saya pernah liburannya di mana? Di gereja, bikin khotbah terus ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat untuk kita semua yang sudah melalui 2023. Baik Bapak Ibu dan saya dengan kondisi kita masing-masing. Sekalipun mungkin 2023 kita haduh-haduh ya. Kita merasa ada begitu banyak perkara pelik, dinamika pelayanan juga demikian. Masalah gak habis-habis, ya toh kita masih diberikan kesempatan untuk melalui semuanya. Sekalipun mungkin di 2023 bulan demi bulan kita lewati, mungkin secara ekonomi kita berat, cukup nggak ya ngelaluin sebulan, tapi toh kita bersyukur di titik ini Tuhan pelihara kita. Ya, sekalipun mungkin di 2023 banyak ribut, banyak gak suka sama orang, banyak sinis sama orang, muterin banyak orang buat jelek-jelekin orang. Tapi semoga di 2024 kita jadi orang yang lebih baik ya. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menaikkan rasa syukur kita. Kita mau menyaksikan semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui pujian Goodness of God. Penatua Eman akan memandu kita semua. Biarlah pujian ini menjadi bagian yang menolong kita untuk mensyukuri betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Untuk setiap berkat Tuhan yang bahkan kita tidak pernah dapat hitung satu persatu saking banyaknya. Dan untuk setiap pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dan kita rasakan di 2023. Goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath Bahkan dalam setiap hembusan nafas kita, Dia begitu baik. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me.
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tak terkira, tak terduga, dan selalu baru setiap pagi. Multimedia minta tolong. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2024. Apakah ini menjadi tahun terbaik untuk hidup kita? Jawabnya apa? Nggak tahu ya. Udah pasti kita akan jawab enggak tahu. Mau ini jadi tahun terbaik, tahun terburuk, tahun terindah, tahun paling romantis, enggak tahu. Karena memang hari-hari yang kita lalui masih misteri ya. Artinya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan akan izinkan, apa yang Tuhan akan perkenan untuk kita lalui setiap harinya. Begitu juga ketika lihat setahun yang lalu di 2023. Mungkin pertanyaan yang sama diajukan kepada kita. Apakah 2023 jadi tahun terbaik? Mungkin enggak. Buktinya mungkin juga enggak gitu ya. Karena kalau saya pribadi secara khusus 2023 jadi tahun-tahun keprihatinan. Lebih banyak mewek-meweknya daripada happy-nya begitu ya. Nah 2024 sama, mungkin kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Nah biasanya memang menjelang pergantian tahun atau di awal tahun ada begitu banyak prediksi yang muncul. Ada begitu banyak orang yang mencoba untuk memperkirakan apa yang akan terjadi ya. Saya ambil dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan teori yang mereka punya, pengalaman yang mereka punya, hitung-hitungan mereka gitu ya. Mereka memprediksikan bahwa tahun ini ekonomi lebih baik. Semoga kita berharap ya, karena 2023 cukup terseok-seok. 2024 diharapkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sekian persen. Tapi balik lagi, kalau ditanya apakah ini pasti, enggak juga sih. Ini kan ilmu ya, memprediksi berdasarkan ilmu, memprediksi berdasarkan pengalaman, berdasarkan hitung-hitungan, rumus tertentu sehingga kemudian muncul persentase sekian-sekian. Lalu ini juga prediksi yang muncul ya. 2024 mungkin juga kita sebentar lagi akan ngalamin Imlek. Ada enggak yang show-nya naga? Naga. Suami saya doang kayaknya. Ya. Kalau saya sama suami sih bersyukur. Katanya prediksinya naga ya. Di tahun ini mengalami keberhasilan, keberuntungan, punya otoritas, kekuasaan dan lain sebagainya katanya. Tapi kan balik lagi Bapak Ibu, mau show-nya apapun kalau emang Tuhan kasih berkat ya kasih berkat aja gitu loh ya. Jangan yang patokan banget ke show apa, terus kita nanti galau, bingung kalau prediksinya tidak baik, terus nanti kita jadi muram gitu ya, enggak juga ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau baca berita, buka-buka Instagram, buka-buka situs apapun, jangan kemudian hati kita tertuju dan terarah hanya di satu titik. Karena kita tahu Tuhan itu pemegang kendali, betul ya. Tuhan itu pemegang otoritas. Kalau prediksinya begini, prediksinya A tapi Tuhan mau bilang B ya B yang terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua berita tadi mengantar kita kepada kesadaran bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tahu secara pasti apa yang Tuhan akan izinkan terjadi. Baik untuk pribadi kita, baik untuk bangsa kita. Ya, saya nggak mau ngomong prediksi presiden, nanti dikira kampanye. Cukup itu kita seperti Maria, memelihara dan menyimpan dalam hati. Karena pendeta nggak boleh kampanye. Tidak tahu, tetapi satu hal yang memang harus ada dalam diri kita adalah keyakinan bahwa akan ada penyertaan Tuhan. Itu dulu dipegang.
Rujukannya dari mana? Mari kita lihat para gembala pada waktu itu yang ketika mendengar berita sukacita bahwa ada seorang bayi kudus, bayi Kristus yang lahir, mereka kemudian bergegas, beranjak dari aktivitasnya, dari tempatnya, lalu mereka pergi untuk menjumpai bayi itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan pergi adalah tindakan ekspresi keyakinan. Kalau seseorang gak yakin, dia gak akan pergi. Gitu ya, logika berpikirnya sangat sederhana. Kalau seseorang gak yakin, dia akan tidak mau bertindak. Kalau seseorang gak yakin, dia akan malas untuk mengerjakan sesuatu. Gak yakin sih, gamang, bingung. Tapi kebalikannya, kalau seseorang yakin, maka dia akan beraksi. Kalau seseorang yakin bahwa ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, maka dia akan melangkah. Hidup kita itu banyak pilihan. Kita bisa memilih untuk melangkah, do something, mengerjakan sesuatu, atau milih mager aja, selimutan aja di kamar. Gak apa-apa kok, kalau itu pilihannya. Tapi hati-hati ya, kita lihat efek di belakangnya kalau memilih mager. Kalau memilih cuma scroll handphone dan tidur-tiduran di kasur. Pilihlah untuk bergerak. Pilihlah untuk melangkah. Sebab ketika kita melangkah, di situ adalah ekspresi bahwa kita yakin Tuhan menyertai kita. Itu bagian pertama yang dimintakan untuk kita lakukan. Bagian yang kedua, kalau tadi di poin pertama kita dibilang ayo melangkah, yang kedua dibilang ayo melangkah dengan antusias. Lagi-lagi belajar dari para gembala. Tanpa perlu banyak melakukan penafsiran Alkitab, jelas ditulis bahwa para gembala pada waktu itu cepat-cepat. Kata cepat-cepat menjadi kata kunci yang mendorong kita juga untuk melakukan bagian yang sama. Cepat-cepat berarti punya kegembiraan hati yang meluap. Cepat-cepat berarti antusias. Cepat-cepat berarti hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, pol-polan untuk mengerjakan sesuatu. Itu antusias. Jangan ketika Tuhan kasih berkat terus kitanya memble. Ketika Tuhan kasih berkat ya kitanya gak sambut, males-malesan, goler-goleran. Ketika Tuhan kasih berkat, kitanya kelemar-kelemar. Bapak Ibu saya orang Solo. Tapi bukan berarti orang Solo kelemar-kelemar begitu ya. Enggak. Ketika Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih banyak kepercayaan kepada kita, sambutlah itu dengan kegembiraan. Dengan semangat. Kalau kita dagang dan Tuhan kasih pembeli, pelanggan, layanilah dengan full senyum. Itu customer kita. Layani, kasih yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Kalau Tuhan percayakan pada kita untuk melayani di gereja, dengan semua talenta yang ada pada kita, lakukan itu dengan baik. Tanpa harus hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya udah melayani dari pagi sampai sore, dari subuh sampai malam. Terus mana berkatnya? Enggak begitu. Kalau Tuhan masih percayakan anak-anak muda nih, ya studi, belajar lagi, mengemban ilmu lagi. Lakukan itu dengan tanggung jawab. Bukan semata-mata karena biaya studi mahal, enggak begitu juga mikirnya ya. Tapi karena saya mau bersemangat. Saya mau menyambut anugerah, kebaikan, berkat Tuhan dengan antusias. Itu yang dimintakan kepada kita. Belajarlah dari para gembala pada waktu itu. Yang mengerjakan setiap bagiannya dengan penuh sukacita. Apapun yang Tuhan percayakan, sambutlah. Kerjakan dengan sepenuh hati, dengan semangat. Sebab ketika kita mengerjakan dengan energi yang total, maka di sanalah sesungguhnya kita menjadi inspirasi. Menjadi contoh yang baik. Menjadi teladan yang baik bagi seseorang, bagi banyak orang bahkan. Cepat-cepat. Cepat-cepat bukan kemerungsung ya. Kemerungsung itu apa ya kalau bahasa Jawa?
Kemerungsung apa Ibu? Tergesa-gesa. Terima kasih Penatua Ita. Bukan, tapi cepat-cepat adalah antusiasme. Bagaimana seseorang dengan energi yang ada di dalam dirinya, hati yang meluap-luap dengan sukacita, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat-sangat baik. Tidak pasti, iya, ke depannya mau gimana nggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, ada Tuhan yang menyertai kita. Melangkah, jangan mager. Tapi melangkah bukan sekedar melangkah. Melangkahlah dengan antusias. Bapak Ibu, kenapa kita harus melangkah? Kenapa kita harus bergerak? Kenapa kita harus mengusahakan kehidupan lebih baik dan lebih baik setiap harinya, apalagi di tahun yang baru? Karena kita tahu bahwa apa yang dikatakan Kristus, apa yang dijanjikan Kristus itu selalu terbukti. Rujukannya ada di ayatnya yang ke-20. Coba lihat lagi perjalanan hidup kita flashback ya. Kita coba melihat setiap peristiwa yang terjadi 2023. Ada bagian yang mungkin pedih. Ada bagian yang mungkin buat kita jadi gamang. Tapi kalau ditanya lagi, jujur deh, pernah gak Tuhan tinggalin kita? Enggak loh. Mau ngesot-ngesot kayak apapun, Tuhan tuh gak tinggalin kita. Mau kita mewek-mewek kayak apapun, ya Tuhan tetap ada kok. Kadang-kadang mungkin kita ada di titik kita menyerah dengan kondisi rumah tangga kita. Hampir menyerah, tapi belum kok Tuhan, belum nyerah. Mungkin kita nyerah dengan kondisi keuangan kita. Hampir aja Tuhan gak bisa bayar hutang. Hampir aja Tuhan buat makan aja gak bisa bergizi. Hampir, tapi enggak kan. Ketika kita melayani mungkin juga banyak sakit hati di dalamnya. Banyak yang tidak sejahtera. Hampir mutung, hampir. Tapi mutung enggak? Semoga enggak. Ya, hampir. Dan sekalipun ada begitu banyak rasa di dada yang menyesakkan, tapi sekali-kali kita tahu bahwa kita sedang melayani Kristus, bukan melayani manusia. Kita melayani Dia sang empunya kehidupan kita, bukan bersandar dan nyender pada kekuatan manusia. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus melangkah dengan antusias sekalipun 366 hari ini masih penuh dengan misteri. Karena kita tahu Ia yang berjanji. Ia tak pernah ingkari janji. Ia yang bersabda. Ia yang juga akan mengenapkan sabdanya. Ia yang meneguhkan hati kita. Ia yang juga sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir perenungan hari ini kita diminta untuk terus melangkah dan bergerak dengan antusias. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan akan katakan kepada kita, apa yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Entah itu suka maupun duka, entah itu kegelisahan maupun berkat. Tapi teruslah melangkah dengan antusias. Sebab Kristus sekali-kali tidak meninggalkan kita.